ingat gak sih momen ketika Harry Maguire dicemooh fansnya sendiri karena sering blunder? Atau pas Vinicius Junior kena rasisme brutal di tribun lawan? Atau Lionel Messi yang sampai hampir pensiun dari timnas Argentina karena dibully oleh negaranya sendiri? Faktanya, semua pemain bola besar itu pernah dibenci. Tapi mereka gak pernah berhenti. Mereka main lagi, kembali lagi, dan jadi lebih kuat. Karena faktanya, tekanan tuh bakal selalu datang. Tapi itu bukan bikin lu justru jadi hancur. Tapi kesempatan untuk lu evaluasi dan jadi lebih kuat. Contohnya, Harry Maguire. Dia jadi bahan meme lucu, cemooh, jauh dari kata profesional di seluruh Inggris. Semua orang nertawain dia, ngejek dia. Sampai bahkan dia pengen pensiun. Ibunya harus sampai turun tangan ngebujuk Harry Maguire biar gak pensiun. Segitunya dari mental. Walaupun begitu, ternyata faktanya Harry Maguire setelah dibully habis-habisan itu, dia tetap dipanggil ke dalam skuad Piala Dunia 2022. Dia masih dianggap salah satu pemain terbaik yang dimiliki Inggris. Makanya dia bisa masuk skuad timnas tadi. Statistik duel udaranya dia itu termasuk top 5 di Inggris. Gak ada alasan buat kalian tuh ngerasa down gitu. Ngerasa ketika ada pressure, kalian justru contoh Harry Maguire tadi. Atau bahkan contoh lain misalnya. Ada nih Vinicius Junior. Dia pemain Real Madrid. Dia diserang kata-kata rasis. Karena seperti yang kita tahu, Vinicius Junior ini adalah salah satu pemain dengan kulit hitam. Dan dia ternyata Spanyol, khususnya La Liga, itu kurang ramah untuk pemain-pemain kulit hitam seperti Vinicius. Setidaknya di era 2022 sampai 2023. Vini sempat kena rasisme di Liga Spanyol. Tapi apa yang Vinicius, dia tetap main. Dan akhirnya cetak gol kemenangan El Clasico. Duel panas Real Madrid sama Barcelona. Musuh bebuyutan. Dia cetak gol di partai sepenting El Clasico. Di musim yang sama saat dia kena rasisme. Fakta lainnya, di musim yang sama juga, Vinicius Junior jadi top skor Real Madrid di musim 2022-2023. Media Spanyol bahkan bilang, he fights then he's fit. Dia tuh bertarung mati-matian di atas lapangan. Dia nggak cuma nginjakin kakinya doang di lapangan. Sebegitunya, dan akhirnya dia sampai jadi top skor. Walaupun memang ada satu hal yang harus bisa kita terima di dunia ini. Nggak semua orang bakal suka sama diri kita. Bullshit lah. Semua orang tuh suka sama kita. Bahkan ketika kita udah ngasih yang terbaik pun, belum tentu semua orang bakal suka sama kita. Jadi stop lah. Jadi people pleaser gitu. Itu cuma bikin mental kalian capek doang. Bahkan ya, ketika kalian kerja keras nih, di kantor gitu misalkan. Wah, kalian udah ngerjain semuanya gitu. Kerjaan kalian udah kelar, terus kalian coba bantuin teman kalian. Apa yang orang bilang? Caper banget sih. Mau jilat bos ya? Mau cepet naik jabatan ya? Bahkan ketika kalian mencoba berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan ketika kalian pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik, apa yang orang bilang? Ah, dia mah dulunya begini, sekarang aja tuh baru begini. Wah, dulu mah dia nggak sebagus itu, bla bla bla. Kan selalu ada orang yang seperti itu. Bahkan ketika kalian punya niat yang baik, membantu orang, tanpa pamrih misal, kalian emang benar-benar ikhlas ngelakuinnya, tetap akan ada orang yang nyinyir sama kalian. Haters gonna hate, kalau kata Taylor Swift. Sekalinya pembenci akan tetap membenci. Mau kalian sebagus apapun, mereka akan tetap benci. Tetap akan ada yang benci. Tapi di titik ini tuh, kalian punya dua pilihan. Dan nurutin kata-kata negatif mereka. Kalian lanjut dan jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Bukan buat mereka, tapi buat diri kalian sendiri. Walaupun memang betul, kita cuma berandai-andai di episode Grow Like a Footballer part 2 ini. Seperti sepak bola. Kita emang bukan pemain bola. Kita juga main di game yang sama. Memang kita tuh bukan Messi, bukan Maguire, bukan Vini. Tekanan yang kita rasain itu sama kayak tekanan-tekanan yang mereka rasain. Bahkan mungkin lebih berat. Tapi satu hal yang ngebedain kita dengan mereka. Mereka punya mental yang kuat untuk menghadapi semua itu. Pertanyaannya, apakah kita punya mental yang kuat untuk menghadapi pressure sebesar pemain-pemain bola tadi? Dan apakah kita tahu caranya? Buat teman-teman yang nggak tahu caranya punya mental yang kuat, gue punya 3 tips. Yang pertama, ketika lu dikritik, jeda sejenak. Diem dulu sejenak, cerna dulu. Jangan langsung bales. Pikirin dulu, ini kritik arahnya kemana? Negatif kah? Positif kah? Apakah ini bagus untuk pertumbuhan diri gue? Atau dia cuma nyinyir aja? Pikirin dulu matang-matang. Kemana arahnya kritik ini? Ketika kalian gagal, jangan menyerah. Terus harus ngapain? Ulangin aja. Kok gagal diulangin? Gagal boleh diulangin. Dengan syarat,
kalian harus tetap evaluasi diri. Kenapa gagalnya? Jangan gagal dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Karena bahkan keledai aja nih, ke lubang yang sama. Ketika kalian ngerasa down, perlambat laju kalian. Karena kita kan sering ya, ngerasa, wah pengennya cepet punya banyak pencapaian, cepet punya banyak prestasi, cepet punya ini, punya itu. Pokoknya semuanya serba cepat. Kita seolah-olah jadi orang yang paling ambisius di dunia ini. Kita pengen dapet semuanya. Di satu sisi, ambisius tuh kurang baik untuk diri kalian. Karena kalau itu berlebihan, itu akan menguras mental. Jadi solusinya adalah, coba deh, kalian jalan pelan aja. Kalau kata orang Jawa, alon-alon, asal kelakon, tapi pasti. Tapi, kalian juga jangan diem. Tetap berjalan, dan jangan nyerah. Karena progres itu bukan soal cepat, soal kalian yang gak pernah berhenti. Karena di sepak bola, orang cuma inget siapa yang mencetak gol. Dan dalam hidup, orang cuma inget gimana hasilnya. Tapi yang kalian tahu, semuanya butuh yang namanya latihan. Jadi nikmatin proses kalian sampai kalian mencapai. Jadi jalan terus, bertumbuh terus bersama Kreatif Bertumbuh Podcast. Karena kalau kalian berhenti, haters kalian akan senang. Tapi kalau kalian lanjut lagi, karena kalau kalian berhenti, haters kalian akan menang. Tapi kalau kalian lanjut lagi, diri kalianlah yang akan menang. Segitu dulu episode kali ini. Gua Rizal. Gua Rizal dari Kreatif Bertumbuh Podcast. Sampai ketemu di segmen develop selanjutnya.